Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa dua saham di satu grup yang hari Jumat kemarin juga naik lumayan tinggi mengikuti kenaikan saham-saham Barito Group. Bagaimana potensi kedua saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru kan di-upload setiap harinya. Satu minggu ini kita tahu memang saham-saham Barito Group rata-rata mulai bergerak naik, yang sebelumnya downtrend mulai uptrend, yang saat ini masih uptrend seperti PT Oro juga masih terus naik karena ada rencana untuk stock split. Tapi jika kita lihat saham MTK atau grup MTK juga hari Jumat kemarin masih lanjut naik. Untuk MTK memang dari sebelumnya juga secara trend sudah oke. Pada saat masuk pertengahan Oktober, MTK juga sudah mulai bangkit berhasil break korea garis EMA, dan bisa kita lihat setelah berhasil break, MTK masih terus melanjutkan kenaikan. Dan MTK merupakan salah satu saham yang sudah kami pantau berdasarkan member dari 2 minggu yang lalu. Karena secara teknikal sudah mulai membaik pada saat berhasil break kedua garis EMA ini. Dan jika kita lihat satu minggu ini, MTK lebih oke lagi, berhasil break harga 500 yang saat ini sudah berubah menjadi support psikologis. Dan sekarang mencoba untuk melewati harga 570. Karena jika kita lihat sebelumnya 570 merupakan resisten, dan di atasnya ada resisten yang lebih kuat lagi di harga 600. Jadi secara teknikal apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 500 atau di sekitar 450, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan secara candle, kenaikan hari Jumat 8% lebih, candlenya lumayan solid. Dan jika kita lihat broker summary pun, asing terpantau masih terus masuk akumulasi. Jadi kenaikan hari Jumat 8%, asing masih masuk. Dalam 2-3 minggu ini juga bisa kita lihat asing masih terus masuk dengan jumlah lumayan besar. Di broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 8% ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan karena masih ada akumulasi, candle lumayan solid, saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk break 565 menuju target berikutnya di 600. Jadi teman-teman bisa jadikan 530 saat untuk trailing stop atau 550 untuk trailing stop apabila teman-teman memang dapatnya sekitar 500 lalu ke bawah. Atau mau jadikan 500 untuk trailing stop juga masih oke. Dan target terdekat untuk take profit di 600 atau hold saja terus dengan target berjauh di 630. Selama belum ada tanda-tanda patah tren dan belum terpantau ada distribusi yang dilakukan asing, secara teknikal saya lihat MTK masih sangat layak untuk di hold. Karena masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan minggu depan. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry, menurut saya harus hati-hati, harus punya trading plan yang jelas. Karena apabila teman-teman entry di harga atas dan ternyata mendekati 600 mulai melemah dan teman-teman tidak take profit, ada potensi sell untuk kembali turun ke 530 atau malah sampai ke 500 kembali. Selanjutnya SMA bisa kita lihat secara teknikal saat juga sudah mulai membaik. Sebelumnya jika kita lihat SMA sempat turun mengetes 120. Setiap kali mengetes 120, SMA mulai bertahan, mulai sideways. Terus sempat naik di atas korea garis EMA, mendekati kembali ke sekitar 145. Gagal break, kembali melemah di bawah korea garis EMA. Pada saat turun bawah korea garis EMA, kembali menyentuh 120 bisa kita lihat SMA masih kuat berada di atas support ini. Setelah menyentuh support 120, SMA kembali bangkit dan dalam 2 minggu ini berhasil break garis EMA 50-150. Sehingga secara teknikal SMA juga saya tren sudah mulai uptrend. Dan kenaikan hari Jumat lumayan tinggi, 5% lebih ke 142. Dan jadi bisa kita lihat saya sudah dekat dengan resisten di 145 yang sebelumnya menahan kenaikan dari saham SMA. Dan untuk SMA jika kita perhatikan di broker summary, asing juga terpantau satu minggu ini mulai masuk. Dan kenaikan 5% lebih ini juga terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga apabila teman-teman juga sudah berhasil dapat di sekitar 133 atau di sekitar garis EMA 50 di 130, maksudnya SMA bisa di hold untuk saat ini, masih ada potensi minggu depan saya untuk mengetes 145 sampai target lebih jauh di sekitar 150. Tapi ini zona ini merupakan zona untuk take profit apabila memang teman-teman sudah dapat di harga bawah. Karena sebelumnya zona ini juga beberapa kali menahan kenaikan dari saham SMA. Setiap kali mengetes dan mencoba naik gagal dan malah kembali turun di bawah korea garis EMA. Jadi jika teman-teman minggu depan mencoba naik di atas zona ini masih gagal, maka SMA saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun ke sekitar 135 sampai garis EMA 150 yang saat ini sekitar 133. Tapi apabila teman-teman memang dapat di sekitar 120, Musa bisa jadikan garis EMA 150 atau garis EMA 50 untuk trailing stop apabila teman-teman tidak mau take profit pada saat terpantau gagal break zona ini. Selanjutnya kita akan coba lihat saham grup MNC yang pergerakannya masih tidak seoke grup EMTK. Jadi bisa kita lihat untuk
Grup MNC, BMTR, secara teknikal saat ini masih downtrend. 2 hari sebelumnya memang sempat mencoba untuk bangkit setelah menyentuh kita 190, tapi hari Jumat kembali melemah, turun 1% ke 198. Jadi saat ini BMTR mencoba untuk break resistensi psikologisnya di harga 200. Dan jika kita lihat sebelumnya, BMTR mencoba untuk bertahan di 200 ternyata gagal bertahan dan melanjutkan low. Jadi secara trend ini masih downtrend, beda dengan EMTK secara trend saat ini masih bergerak trend. Dan untuk BMTR jika kita perhatikan di broker summary, asing dalam beberapa hari sebelumnya memang sempat masuk dan hari Jumat terpantau masih keluar, dan secara keseluruhan memang terpantau memang asing mulai masuk akumulasi saham BMTR, tapi akumulasi asing tidak terlalu besar. Dan jika kita lihat broker summary, penurunan 1% ini memang ini ada akumulasi. Jadi untuk BMTR apabila teman-teman ingin coba entry, misalnya lebih oke adalah buy on breakout apabila BMTR berhasil break 200 minggu depan. Jadi apabila mau pantau misalnya masih bisa coba pantau. Tapi untuk lebih oke apabila entry adalah buy on breakout, karena apabila berhasil break ada potensi untuk mulai terbentuk high low, sehingga ada potensi untuk lanjut naik mengetes garis EMA50 saat ini di 210. Jadi apabila tempatnya masih gagal break, memang secara teknikal masih belum aman, BMTR masih ada potensi untuk melemah. Tapi selama masih kuat di atas 200, BMTR secara teknikal untuk kedepannya akan mulai membaik. Ada potensi untuk berhasil rebound, berhasil naik, dan masih ada potensi untuk break garis EMA50 dan lanjut naik menuju target di garis EMA150. Tapi untuk saat ini harus wait and see, lihat apakah berhasil break 200. Jika minggu depan mencoba break masih gagal, maka secara teknikal masih ada potensi untuk melanjutkan low-nya. Untuk MNCN juga jika kita perhatikan secara teknikal saat ini juga masih belum oke. Beda dengan HMI yang sudah berhasil rebound dari support kuatnya. Untuk MNCN jika kita lihat saat ini masih mencoba untuk bertahan di support kuatnya. Dan jika kita lihat zona 290 sampai 300 masih berupa support yang lumayan kuat untuk MNCN. Dari bulan April, MNCN setiap kali mengetes zona ini selalu bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi bisa kita perhatikan di sini setiap kali rebound selalu tertahan di garis EMA 150. Sehingga ini belum bisa terkonfirmasi uptrend. Setiap kali gagal break kembali melemah di bawah garis EMA 50. Untuk MNCN jika kita perhatikan 2 hari terakhir ini asing masih keluar. Pada kenaikan hari Jumat 0,68% ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi MNCN secara teknikal juga masih belum aman, tapi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 290 sampai 292 apabila ingin coba entry di sekitar daerah supportnya, karena sampai sana terpantau support masih lumayan kuat. Tapi pertimbangkan untuk cut loss apabila ternyata MNCN gagal bertahan di zona ini, karena apabila tembus maka secara teknikal MNCN akan mulai downtrend kembali. Jadi saat ini MNCN apabila teman-teman tunggu di sekitar 290 dan dapat di sekitar support ini, tetap pertimbangkan untuk take profit di sekitar garis EMA50 yang saat ini tepat di 310. Jadi jika kita perhatikan sebelumnya MNCN sempat gagal break garis EMA 150 turun ke support 300 karena sebelumnya masih berupa support, berhasil rebound, tapi mencoba naik menuju garis EMA50, belum sempat menyentuh garis EMA50, baru di sekitar 310 MNCN kembali melemah. Jadi masih melanjutkan low. Jadi walaupun saat ini masih bisa bertahan, jika terpantau masih gagal break garis EMA50 masih akan sideways cenderung downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.